Halo guys, kembali lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas lanjutan alur cerita Donghua. Setelah hal itu diperlihatkanlah Chuyun menyatukan 9 tengkorak di hadapan Guman. Guman mengetahui bahwa ini sebenarnya adalah artefak Kaisar 9 Pola. Dikatakan Chuyun bahwa di dalam 9 tengkorak ini terdapat formasi simbol yang membawa ke-7 tempat berbahaya dari alam roh kematian. 2 di antara hitam dan putih berisi formasi pemisah jiwa. Chuyun menjelaskan jika lawan tidak dapat mengalahkan dengan cepat, kekuatan jiwa musuh itu akan terus diserap oleh formasi lingkaran 7 round ini. Mungkin bahkan tidak bisa lari. Guman pun mengalungi lehernya dengan formasi lingkaran 7 round. Lalu kemudian Chuyun pun akan memberitahukan kepada teman-temannya. Namun saat itu ia agak kecewa karena Liu Xiang masih belum datang juga. Ditanyakan oleh Yozai mengapa bos Chuyun memanggil mereka. Chuyun mengatakan ia telah menyiapkan satu-satu tulang jiwa kelas 7 untuk kalian. Mereka pun terkejut karena mereka tahu tulang jiwa kelas 7 ini tidak ternilai harganya. Ditambah lagi kata Yoyo, ini adalah harta karun yang hanya dimiliki oleh keluarga Supreme Emperor. Ia pun tidak percaya bahwa Chuyun bisa memilikinya begitu banyak. Kata Chuyun tenang saja, ia mendapatkan semuanya melalui kerja keras. Ia pun mengamanatkan kepada teman-temannya untuk gunakanlah dengan penuh percaya diri. Setelah hal itu diperlihatkanlah Nona Ning mengatakan, dengan adanya tulang kelas 7 ini, maka mereka bisa menjelajah ke seluruh alam roh kematian. Nona Ning pun tidak tahu bagaimana cara membalas kebaikan Chuyun. Tapi kata Chuyun, kita adalah rekan satu tim, bukankah ini sudah seharusnya dilakukan? Nona Ning pun senang, akhirnya ia memilikinya. Namun tulang jiwa yang mereka perjuangkan dengan susah payah, para jenius dari 5 keluarga besar itu mungkin telah memilikinya sejak mereka dilahirkan. Namun kata kakaknya, orang-orang itu hanya mengandalkan sumber daya keluarga mereka untuk mencapai status dan kekuatan yang sulit didapatkan. Jika berbicara tentang penghargaan, ia hanya akan menghormati satu orang, yakni murid senior terkemuka dari Supreme Emperor S, dan pastinya itu adalah Liu Xiang. Nona Ning mengatakan alasannya, ia dengar bahwa Liu Xiang berteleportasi dari benua roh sejati di mana sumber dayanya langka. Selain itu, ketika tiba di benua Qiankun, masih terus berlatih sambil menghabisi musuh di medan perang. Dan ia pun mendengar juga bahwa Liu Xiang akan menjadi Supreme Emperor yang baru. Nona Ning juga tahu bahwa 3 hari lagi pesta ulang tahun Liu Xiang. Pasti ada banyak jenius berbakat. Ia pun ingin sekali pergi dan melihat dunia. Namun kata kakaknya, lupakan hal tersebut karena mereka tidak ada hubungan apa-apa dengan Liu Xiang. Jika tidak ada dukungan seseorang, jangan bicara soal bertemu dengan Liu Xiang. Tapi kata Chuyun, ia harus bisa membuat mereka berdua masuk ke pesta ulang tahun. Direspon oleh Nona Ning, Chuyun tidak perlu menganggapnya serius dikarenakan ia tadi hanya bercanda. Namun ditegaskan oleh Chuyun, ia sedang tidak membual. Nona Ning pun berpikir bahwa Chuyun akan mengajak mereka berdua ke pesta dengan uang. Liu Xiang di belakangnya berdiri Supreme Emperor S, dan itu tidak kekurangan uang. Hal itu dibenarkan oleh adiknya, bahkan setengah langkah Supreme Emperor. Takutnya juga tidak akan bisa berani menghadiri pesta ulang tahun Liu Xiang. Chuyun berkata mengapa ia tidak bisa masuk dengan jujur dan terbuka. Direspon oleh Nona Ning, bahkan 5 jenius berbakat juga tidak diundang kali ini. Apakah hanya seorang Chuyun bisa masuk? Setelah hal itu Chuyun pun mengatakan sebagian besar dari 200 tulang jiwa perak telah dibagi-bagi, tersisa 95 tulang jiwa. Jika itu menyatu menjadi tulang jiwa emas, ia akan memberikannya kepada Liu Xiang sebagai hadiah ulang tahun. Nampaknya Chuyun akan mulai bereksperimen dengan tulang jiwa tingkat rendah terlebih dahulu. Ia pun mulai menyatukan tulang-tulang tersebut dengan kekuatannya. Setelah selesai melakukannya, Chuyun mengetahui dibutuhkan 1000 kali penyatuan untuk membuat suatu penyatuan yang berhasil. Peluangnya terlalu rendah. Ditambah lagi tulang-tulang jiwa ini pasti bisa dijual dengan harga yang sangat tinggi.
Akan tetapi Chuyun tidak kekurangan uang, dan meskipun kemungkinannya kecil juga masih ada peluang untuk sukses. Chuyun pun kembali menyatukan tulang-tulang tersebut, yang akhirnya ia berhasil melakukannya. Ia tidak percaya ia bisa. Setidaknya 70.000 tulang jiwa perak dibutuhkan untuk membuat 7 tulang jiwa emas. Namun Chuyun hanya butuh 70 saja untuk melakukannya. Adapun tulang jiwa 7 warna yang legendaris yang hanya dimiliki oleh Di Tianyi, ia tidak berani berharap untuk itu. Ulang tahun Liu Xiang segera tiba. Tahun ini tidak peduli apapun yang terjadi, ia tidak boleh melewatkannya lagi. Berpindah ke Liu Xiang yang sedang berkultivasi di sana, ia pun diberitahu oleh gurunya. Seharusnya mengetahui tanpa memutuskan sepenuhnya perasaan dan cinta, tidak mungkin untuk menguasai dengan sempurna teknik hati es tidak berperasaan. Terlihat itu pun dibenarkan. Liu Xiang pun mengingat masa lalunya ketika ia masih bersama Chuyun. Di masa lalu itu Liu Xiang pun mengatakan ketika Chuyun menyebut tentang kolam air hitam, apakah masih ada tempat yang begitu indah dari tempat yang ia lihat sekarang? Kata Chuyun, tunggu saja setelah ia menyelesaikan beberapa urusannya dan mereka bisa tinggal dan menetap di sini. Ditambah lagi kalau nanti Liu Xiang bosan, Chuyun akan membawa Liu Xiang kemanapun yang Liu Xiang suka. Dan ketika Liu Xiang telah menyempurnakan kultivasinya, ia akan bersama Chuyun. Karena sebelumnya Chuyun pernah mengatakan bahwa Chuyun akan membawanya melihat keindahan di seluruh benua Qiankun. Jika Chuyun lupa, maka ia tidak akan membiarkannya begitu saja. Namun kata Liu Xiang yang dingin es dan jahat itu, ia pun mengatakan Liu Xiang baik tidak akan menunggu. Lalu kemudian muncullah Liu Xiang jahat. Ia pun menyuruh Liu Xiang baik untuk berhentilah bersikap keras kepala, karena Chuyun sudah lama berhenti mencintai Liu Xiang. Tapi kata Liu Xiang baik itu tidak mungkin. Ia dan Chuyun sudah kenal sejak mereka masih kecil. Hubungan ini tidak akan pernah berubah. Namun direspon oleh Liu Xiang jahat. Tidak ada hal yang mutlak di dunia ini. Apakah Liu Xiang baik telah melupakan perselingkuhan Chuyun dengan Ye Qianhan dan lupa bahwa mereka sudah saling jatuh cinta? Kata Liu Xiang baik bahwa Chuyun sudah menjelaskannya kepadanya. Pada saat itu ia dalam keadaan terluka parah dan sekarat. Baru saat itulah Chuyun mengira dia salah mengira Ye Qianhan sebagai dirinya. Diprovokasi lagi oleh Liu Xiang jahat. Lalu jika Chuyun benar-benar mencintainya, bagaimana mungkin rela tidak bertemu Liu Xiang baik selama setahun? Ditegaskan oleh Liu Xiang baik, Chuyun pastinya mencintai. Kalau tidak, Chuyun tidak akan melakukan perjalanan melintasi bintang-bintang untuk menemukannya. Disangkal oleh Liu Xiang jahat bahwa Chuyun membawa rantai takdir di punggungnya, datang ke benua Qiankun untuk memecahkan belenggu, bukan untuk Liu Xiang. Hanya mengambil keuntungan dari status dan posisi Liu Xiang untuk mendekati Supreme Emperor S. Liu Xiang baik hanya dijadikan alat untuk naik ke atas. Cinta dunia terlalu rapuh, hanya kultivasi dari Dao Agung yang kekal direspon oleh Liu Xiang yang baik. Jika menjadi seorang Supreme Emperor, bahkan jika telah mencapai tingkat Heavenly Emperor, ia tidak bisa lagi merasakan suka dan duka dunia. Lalu apa gunanya itu? Tapi kata Liu Xiang jahat, pemandangan dari atas Dao Agung tidak dapat dibandingkan dengan cinta duniawi. Kata Liu Xiang baik, ia tidak ingin ada jalan lain, ia hanya ingin bersama Chuyun. Liu Xiang baik pun ditekan oleh kekuatan Liu Xiang jahat. Ditambah lagi jika Liu Xiang baik berpikir terus menolaknya, maka Chuyun tidak akan menyerah pada Liu Xiang. Ini hanya akan membuat Liu Xiang menderita karena cinta. Tidak ada cara untuk mematahkan cinta selain menghabisi Chuyun. Dengan begitu, maka teknik hati tidak berperasaan ini akan mencapai kesempurnaan. Liu Xiang yang baik tidak akan membiarkan Liu Xiang yang jahat menyakiti Chuyun. Liu Xiang jahat tahu bahwa Liu Xiang baik kehabisan kekuatan jiwa, tidak mungkin bisa melawannya. Namun Liu Xiang baik masih ingin bertemu Chuyun. Ia pun tidak akan menyerah. Namun Liu Xiang jahat menyuruh Liu Xiang baik menyerah. Lebih baik jadilah satu dengannya. Lupakan semua rasa cinta dan benci. Hanya dengan hati yang tulus menuju Dao, mereka dapat melampaui duniawi dan juga menjadi abadi. Terlihat Liu Xiang baik pun dibekukan di sana. Ia pun melihat Chuyun yang akan menolongnya.
Tapi kata Chuyun, ia akan menjemput Liu Xiang nanti. Sementara itu kembali ke kota, terlihat manusia harimau mengatakan, ada banyak nama-nama besar yang datang hari ini, seperti yang diharapkan dari murid pertama Supreme Emperor S. Ternyata orang-orang itu termasuk Chuyun akan datang ke ulang tahun Liu Xiang. Ketika itu Chuyun bergumam, sudah setahun sejak Liu Xiang menolak bertemu dengannya, dan hari ini pasti ia bisa menemui Liu Xiang. Setelah di pintu masuk, Chuyun ditanyai oleh penjaga perempuan di sana siapa Chuyun, bekerja di mana. Chuyun bingung harus menjawab apa, karena Pulau Tianggong ia telah mempercayakannya kepada Nona Bing. Restoran Phoenix Emas juga telah dipercayakan kepada Nona Hua. Sedangkan Klan Abyssal ia juga tidak bisa melaporkannya. Chuyun pun mengatakan ia adalah murid tahun pertama di Akademi Nanming. Mendengar itu, pelayan perempuan itu langsung akan mengusir Chuyun karena pesta hari ini hanya untuk tamu dengan kekayaan dan status tertentu. Lalu muncullah Nona Yeling di sana. Ia pun memarahi penjaga perempuan itu karena memperlakukan tamu dengan tidak sopan. Penjaga perempuan itu pun mengatakan kepada Nona Yeling bahwa Chuyun tidak memiliki status dan kekuasaan karena ada begitu banyak orang seperti ini. Daripada itu benar-benar sulit untuk melayani mereka semua. Nona Yeling pun menyuruh agar penjaga perempuan itu panggil Liu Xiang untuk keluar. Tanyakan kepada Liu Xiang tentang posisi sebagai marsekal dan dekan akademi militer siapa yang memberikannya. Mendengar itu, penjaga perempuan tersebut langsung mengetahui bahwa yang di depannya ini adalah Chuyun. Manusia harimau juga tahu bahwa Chuyun adalah panglima legendaris pertama dari penembak serigala langit, juga dekan pertama akademi militer. Manusia kadal juga mengetahui bahwa ia dengar Chuyun adalah suami dari Liu Xiang, yang akhirnya mereka bertengkar dan sudah lama tidak bertemu satu sama lain. Pastinya nanti akan ada pertunjukan menarik untuk ditonton. Sementara itu Liu Xiang yang sedang berkultivasi, ia pun keluar karena mendengar Chuyun ada di luar. Sementara di alam jiwa, Liu Xiang yang baik masih bertarung dengan Liu Xiang jahat. Liu Xiang jahat pun mengatakan setelah hari ini Liu Xiang baik tidak akan melihat Chuyun lagi. Pastinya Liu Xiang baik sangat marah dan jangan berani menyakiti Chuyun. Liu Xiang jahat pun akan bertindak. Ia pun ingin tahu bagaimana caranya Liu Xiang baik menghentikannya. Liu Xiang yang baik pun tahu bahwa Chuyun dalam bahaya. Ia pun terus melawan dengan kekuatannya. Sedangkan Liu Xiang jahat mengetahui bahwa Liu Xiang baik sudah sampai pada sisa-sisa terakhirnya. Jika mencoba untuk mengendalikan tubuh, pasti Liu Xiang yang baik akan menghilang. Namun Liu Xiang baik tetap tidak akan membiarkan dirinya yang jahat menyakiti Chuyun. Hingga akhirnya ia pun masuk ke dalam dirinya yang jahat dan menatap Chuyun yang ada di depannya. Namun tidak lama ia pun menjadi jahat lagi dan mengusir Chuyun. Lalu kemudian Chuyun pun mengeluarkan hadiah ulang tahun untuk istrinya. Ia pun menyiapkan satu set tulang jiwa. Manusia harimau menduga, ia pikir itu adalah tulang jiwa perak. Bisa dibilang bagi Martial Emperor ini sudah dianggap sebagai tulang jiwa paling tinggi. Namun manusia harimau terkejut ketika Chuyun membukanya. Ternyata itu adalah tulang jiwa emas. Ini adalah harta karun tertinggi yang hanya dimiliki oleh para Supreme Emperor. Nona Yeling juga bertanya dari mana Chuyun mendapatkan tulang jiwa emas ini. Chuyun menjelaskan ia hanya melakukan perjalanan melalui 7 tempat terlarang di seluruh alam roh kematian, yakni untuk mendapatkan tulang emas tersebut. Ia pun langsung menyerahkannya kepada Liu Xiang. Selama Liu Xiang menyukainya, ini tidak ada apa-apanya. Orang-orang pun tidak percaya Chuyun memberikan harta berharga itu sebagai hadiah. Jika manusia kadal menjadi Liu Xiang, pasti akan terharu sampai menangis. Namun justru Liu Xiang mengembalikan hadiah itu. Ia mengatakan Chuyun terus-menerus mencoba untuk menyenangkannya. Apa sebenarnya yang Chuyun inginkan? Chuyun menegaskan ia adalah suami Liu Xiang, wajar jika memberikan hadiah.
Direspon oleh Liu Xiang, ia adalah murid pertama dari Supreme Emperor S dan juga Supreme Emperor yang baru di masa depan. Ia pun merendahkan Chuyun dengan menyebutnya hanyalah seorang murid biasa. Bagaimana mungkin memenuhi syarat untuk menjadi suaminya? Mendengar itu, Chuyun bertanya, apakah Liu Xiang salah paham tentang sesuatu? Dijawab oleh Liu Xiang, bukankah Chuyun berpura-pura dekat dengannya, menggunakan kekuatan dan posisinya untuk mendapatkan sumber daya untuk pelatihan Chuyun sendiri. Ia pun menyebut Chuyun tidak tahu malu, karena ia sudah melihat semuanya sebelumnya. Pastinya hal itu membuat Nona Yeling menjadi marah. Ia pun mengatakan, jangan lupa bagaimana Liu Xiang bisa sampai di posisi sekarang itu karena Chuyun. Liu Xiang mengetahui bahwa jabatan Marsekal dan jabatan dekan militer akademinya itulah yang diberikan oleh Chuyun kepadanya. Namun ia telah mempertaruhkan nyawanya untuk menolong Chuyun. Daripada itu sekarang ia tidak berhutang apapun kepada Chuyun. Bahkan ia mengatakan apakah masih ada gunanya jika mereka bersama. Mendengar itu, Chuyun tahu bahwa Liu Xiang tidak lagi mencintainya. Hal itu pun dibenarkan oleh Liu Xiang. Ia pun melemparkan hadiah tulang jiwa emas dengan kasar kepada Chuyun, disertai dengan turunnya hujan. Liu Xiang pun menegaskan ia dan Chuyun memutuskan hubungan percintaan mereka. Direspon oleh Nona Yeling, ada banyak hal ketika Liu Xiang memilikinya, mungkin itu tidak berharga. Tetapi ketika Liu Xiang kehilangan Chuyun, sudah terlambat untuk menyesal. Terlihat Liu Xiang pun tepar sambil mengeluarkan seteguk darahnya. Di dalam hatinya ia menyampaikan, semoga Chuyun menjalani kehidupan yang baik. Ia pun membekukan dirinya di sana dan mengatakan, bunga persik tahun itu yang paling indah. Yang pada akhirnya Liu Xiang yang baik pun benar-benar menghilang dari alam jiwa, karena teknik dari hati es keputusasaan sudah benar-benar sempurna. Setelah memutuskan hubungan percintaan, diperlihatkanlah di sebuah pohon yang indah semacam bunga persik. Chuyun kecil memberikan hadiah kepada Liu Xiang, dan Liu Xiang menyukai apapun yang diberikan oleh kakak Chuyun. Liu Xiang, terlihat Liu Xiang pun tergeletak di bawah pohon tersebut. Lalu Chuyun pun muncul di sana, dan Chuyun mengatakan akhirnya ia menemukan Liu Xiang. Lalu kemudian akhirnya mereka berdua pun pergi. Juga ada masa kecil mereka yang indah yang sedang saling mengejar. Chuyun menyampaikan ia telah berjanji kepada Liu Xiang sebelumnya, jika bosan di suatu tempat, maka Chuyun akan membawa Liu Xiang kemanapun yang Liu Xiang sukai. Terlihat Chuyun kecil juga menanyakan mengapa Liu Xiang menangis. Ia pun menyuruh agar tidak menangis, karena Chuyun akan selalu ada untuk Liu Xiang. Sedangkan Liu Xiang dewasa menanyakan apakah mereka bisa bersama selamanya. Yang pastinya Chuyun menegaskan bahwa itu pastinya bisa. Setelah hal itu terlihat Chuyun ada di rumahnya sedang minum arak untuk melampiaskan apa yang baru saja ia alami karena diputuskan oleh Liu Xiang. Di sana juga ditemani oleh Nona Yeling. Yeling meminta maaf kepada Chuyun. Harusnya ia tidak mengatakan hal itu untuk memprovokasi Liu Xiang. Tapi kata Chuyun tidak ada hubungannya dengan Yeling. Lagi pula ialah yang tidak melakukannya dengan baik. Nona Yeling pun mengatakan bahwa Liu Xiang tidak menyukai Chuyun lagi. Apakah tidak ada gadis lain? Dan nampaknya Nona Yeling pun mencoba untuk merayu Chuyun. Terlihat tangan Chuyun pun menghindari dari genggaman Yeling. Ia pun mengatakan cinta atau tidak,
tidak sepenuhnya tergantung pada kehendak sendiri. Direspon oleh Nona Yeling, bukan hanya dia, bahkan di hati Yeling kapan dia bisa mengendalikan rasa cintanya. Diperlihatkanlah sebelumnya ketika Nona Yeling pertama kali bertemu dengan Chuyun di saat adiknya membawa Chuyun yang terluka parah. Di saat pertama kali melihat Chuyun, hanya sekilas ia sudah mengetahui bahwa itu sia-sia jika menyukai Chuyun. Mungkin penderitaan terbesar bagi umat manusia adalah ketika mereka berusaha mendapatkan sesuatu tapi tidak bisa mendapatkannya. Hingga akhirnya Nona Yeling pun minum arak juga di sana bersama Chuyun. Sementara itu kembali ke Liu Xiang yang ada di hadapan gurunya dan juga para Supreme Emperor lainnya. Ia pun mengatakan meskipun sekarang ia tidak memiliki ranah Supreme Emperor, tapi ia memiliki kekuatan seorang Supreme Emperor. Seharusnya kekuasaan dan posisi tingkat Supreme Emperor ia pantas mendapatkannya. Direspon oleh gurunya, meskipun Liu Xiang adalah muridnya, tetapi ia pikir muridnya itu ada benarnya juga. Selain itu, umat manusia saat ini juga membutuhkan Supreme Emperor kelima, namun disampaikan oleh Supreme Emperor pria. Karena Liu Xiang bukan seorang Supreme Emperor, bagaimana bisa memiliki kekuasaan dan status seorang Supreme Emperor? Direspon oleh Liu Xiang, jika menganggapnya tidak layak menjadi seorang Supreme Emperor, ia pun malah menantang bertarung salah satu Supreme Emperor. Mari kita lihat apakah pria itu adalah Supreme Emperor dapat mengalahkannya, yang adalah seorang Supreme Emperor kecil. Hal itu pastinya membuat pria yang terdapat roda ilahi di belakangnya sangat marah. Beraninya Liu Xiang bertindak seperti ini, ia pun langsung menerima tantangan tersebut dan akan memberikan pelajaran bagaimana ia bisa kehilangan muka sebagai seorang Supreme Emperor emas hitam. Supreme Emperor emas hitam langsung menyerang dengan kekuatannya, namun terlihat serangannya berhasil ditahan oleh Liu Xiang. Hal itu membuat Supreme Emperor emas hitam terkejut. Bagaimana mungkin ia jauh di atas Liu Xiang dalam hal kekuatan dan kekuasaan? Ia tidak percaya Liu Xiang bisa mengabaikan serangannya dengan baju zirah yang dimiliki oleh Liu Xiang. Direspon oleh Liu Xiang, menurut Supreme Emperor emas hitam, apa alasannya berdiri di sini dan meminta posisi sebagai Supreme Emperor? Apakah sekarang Supreme Emperor emas hitam masih memprotes ia menjadi seorang Supreme Emperor? Akan tetapi terlihat salah satu Supreme Emperor lainnya mengatakan, jika Liu Xiang begitu percaya diri, mengapa tidak mencoba permainan ini? Ia pun akan berdiri di sini dan membiarkan Liu Xiang menyerangnya selama 3 hari 3 malam. Jika Liu Xiang dapat menyakitinya, ia akan mengakui Liu Xiang sebagai seorang Supreme Emperor. Akhirnya mereka berdua pun sepakat. Liu Xiang pun mulai menyerang dengan kekuatannya di dalam ruang yang diciptakan oleh Supreme Emperor tersebut. Akan tetapi terlihat serangan naga es milik Liu Xiang tidak dapat menembus penghalang Supreme Emperor. Ia mengetahui bahwa tanah lebih kuat dari air, dan ia hanya setengah dari kemampuannya untuk melawan Supreme Emperor tersebut. Ditegaskan oleh Supreme Emperor, meskipun mereka bertarung selama berabad-abad, Liu Xiang tidak akan bisa menembus domain tanah tebalnya. Disampaikan oleh Supreme Emperor Roh Kayu, karena Supreme Emperor emas hitam dan Supreme Emperor tirai bumi tebal memiliki pandangan yang berbeda, maka ia juga tidak bisa berkata banyak. Dan kita akhiri sampai sini saja. Liu Xiang pun bergumam jika tidak dapat memiliki kekuasaan dan status sebagai Supreme Emperor, ia tidak dapat memiliki akses ke sumber daya Supreme Emperor. Apakah ia benar-benar harus berlatih selama puluhan ribu tahun untuk menjadi seorang Supreme Emperor? Ketika itu dikatakan oleh Supreme Emperor emas hitam, karena tidak ada lagi yang dibicarakan, mereka pun akan langsung pergi. Setelah mereka pergi, dikatakan oleh Supreme Emperor S, Supreme Emperor emas hitam dan Supreme Emperor tirai bumi selalu dekat. Selain itu, ia telah bersama-sama dengan Supreme Emperor kayu roh
menolak proposal Supreme Emperor mereka ribuan kali, tidak mungkin mereka akan menyetujui Liu Xiang menjadi seorang Supreme Emperor begitu saja. Direspon oleh Liu Xiang, bukankah masih ada Supreme Emperor kayu? Menurut aturan Kaisar Surgawi Reinkarnasi, Supreme Emperor Roh Kayu memiliki lebih dari setengah suara. Ia pun menyarankan kepada gurunya, selama membujuk Supreme Emperor Roh Kayu apakah tidak cukup? Dikatakan oleh gurunya, justru karena suara terbanyak, Supreme Emperor Roh Kayu dapat memanipulasi proposal dengan siapa saja yang dia inginkan. Namun begitu Liu Xiang menjadi seorang Supreme Emperor kelima, suaranya tidak lagi berpengaruh. Apakah menurut muridnya itu Supreme Emperor Roh Kayu akan sukarela menyerahkan kekuasaannya begitu saja? Mendengar hal itu, muridnya mengetahui bahwa tampaknya lebih berharap untuk mendapatkan dukungan dari Supreme Emperor Emas Hitam dan juga Supreme Emperor Tirai Bumi daripada Supreme Emperor Roh Kayu. Direspon oleh gurunya, tidak mudah untuk menyelesaikan dendam yang sudah berusia puluhan juta tahun. Setelah hal itu diperlihatkanlah Liu Xiang bergumam. Ia sepenuh hati berlatih untuk membasmi semua hasrat, termasuk menyingkirkan Cuyun dari hidupnya. Ia pun kesal mengapa masih belum berhasil. Berkultivasi adalah perjalanan yang pasti akan kesendirian. Ia pun tetap berambisi. Apapun yang terjadi, ia harus menjadi seorang Supreme Emperor kelima umat manusia. Terlihat Tuna Yeling baru saja terbangun dari tidurnya. Ia pun melihat Cuyun yang masih tidur karena minum terlalu banyak. Ia pun mengatakan antara ia dan Cuyun memang sudah ditakdirkan. Ia pun mengatakan antara ia dan Cuyun memang sudah ditakdirkan. Ia pun menangis karena ingin sekali memiliki Cuyun. Gaskeun. Tidak lama ternyata Cuyun bangun juga. Ia pun mengatakan dunia ini terlalu rumit, lebih baik meningkatkan kekuatannya terlebih dahulu. Ia pun langsung mengeluarkan kekuatannya dan mengatakan, jika Liu Xiang tidak dapat menerima hadiah tulang jiwa ini, maka ia harus menggunakannya sendiri. Ia pun menyerap tulang jiwa emas tersebut dan mengatakan tidak heran bahwa ketujuh bagian set alat kaisar berbahan tulang jiwa, yakni berwarna emas, digabungkan bersama dalam hal kekuatan saja sudah melebihi senjata kaisar. Setelah setahun, akhirnya Cuyun telah menembus ranah nirvana tingkat 7. Dikombinasikan dengan tulang jiwa emas, ia dapat menghabisi Martial Emperor dalam sekejap. Selama ia bisa mencapai ranah Martial Emperor, kemudian temukan pedang Phoenix milik Kaisar di Tianyi, ia pun akan memiliki kekuatan untuk bertarung melawan Supreme Emperor manapun. Namun Cuyun mengetahui setelah mencapai ranah Martial Emperor, di Tianyi bisa muncul kapan saja. Ia pun harus ada beberapa cara tambahan sebelum meningkatkan ranah. Ia pun mengeluarkan hartanya di sana. Ditambah lagi alam roh kematian sudah tidak lagi berarti bagi Cuyun. Cuyun pun mengambil sebuah gulungan dan inti sebenarnya dari Akademi Nanming terletak pada pagoda api bumi yang terletak di halaman atas akademi. Diketahui halaman atas Akademi Nanming dibangun di atas kawah gunung berapi yang sangat aktif. Sedangkan pagoda api bumi telah mengeluarkan api selama puluhan ribu tahun yang akhirnya terkondensasi menjadi api penciptaan. Setelah api penciptaan menyatu ke dalam nyala api, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Bahkan jika ia menghadapi di Tianyi, juga masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Namun untuk masuk ke halaman atas Akademi Nanming harus lulus kompetisi besar yang diadakan setiap awal tahun. Cuyun mengetahui itu ada waktu 1 bulan lagi. Ia pun harus melakukan beberapa persiapan. Dengan begitu bisa maksimal di kompetisi besar yang akan diadakan 1 bulan lagi. Setelah hal itu terlihat para murid membicarakan bahwa kompetisi tahunan akan segera dimulai. Di sana juga ada kelompok Cuyun. Nona Ding pun mengatakan ada puluhan ribu orang yang mendaftar untuk ujian masuk halaman atas akhir tahun ini dan dibagi menjadi lebih dari 1000 kelompok kecil.
Satu-satunya cara untuk maju ke babak berikutnya adalah dengan menghabisi semua orang dalam kelompok. Mendengar hal itu, Cuyun mengatakan, "Kalau begitu, mari berpisah di sini." Lalu kemudian Nona Ding dan Nona Ning masuk ke kompetisi tahunan. Terlihat di dalam, orang-orang pun bersorak karena kompetisi tahunan akan segera dimulai. Salah satu murid pun mengatakan itu adalah Nona Ding dari tim Ding Xiang. Salah satu murid pun ada yang menyukai Nona Ning dan mengatakan bahwa ia mencintai Nona Ning. Temannya juga berkata jangan memanggil Nona Ning karena Nona Ning adalah istrinya. Terlihat di bola kristal banyak murid yang bertarung untuk memperebutkan tempat. Cuyun pun mengetahui bahwa mereka semua berada di ranah nirvana tingkat 9. Di dalam arena kompetisi terlihat ada salah satu murid yang berhasil menang. Ia pun sangat tertawa senang dengan hal tersebut. Namun tiba-tiba saja ia pun ditikam oleh murid lain yang di belakangnya, yang menyebabkan dirinya menjadi gugur. Panitia pun mengumumkan dan memberikan selamat kepada pemenang tersebut. Tapi saat itu Cuyun mengetahui bahwa praktisi itu bukanlah yang terkuat, tetapi dia bertahan sampai akhir. Dari sini terlihat kompetisi besar di akademi ini bukan hanya tentang usaha keras, tapi juga tentang kecerdasan. Akademi Jiao Xiao adalah tentang kerjasama tim, sedangkan Akademi Nanming adalah tentang kekuatan individu. Jika Yozai datang ke Akademi Nanming, maka kecepatan kultivasi teknik prajurit surgawi tertinggi pasti akan meningkat pesat. Peserta berikutnya ternyata adalah Cuyun. Saat itu Nona Ning mengetahui bahwa semua orang juga tahu bahwa kekuatan Cuyun sangatlah kuat. Tapi seberapa kuatnya itu tidak ada yang tahu. Seharusnya kali ini Cuyun bisa memberikan yang terbaik, ucap Nona Ning. Cuyun pun tiba di pagoda Tongtian. Ia pun mengetahui bahwa ini adalah dunia ilusi yang dibangun oleh semua Supreme Emperor dengan menggunakan formasi rahasia. Cuyun pun langsung bermeditasi di sana untuk masuk ke dalam arena kompetisi. Ia pun langsung memasuki area hutan. Ditambah lagi jika tahu sebelumnya, ia pasti tidak akan percaya bahwa ini adalah dunia ilusi. Saat itu Cuyun pun bertemu dengan harimau. Ia pun langsung menyerang dua harimau tersebut dengan pedangnya. Hingga akhirnya ia mendapatkan kedua energi ini. Ia tahu kedua energi ini sama banyaknya dengan dua cangkir daun bambu hijau. Selama puluhan juta tahun, pagoda Tongtian ini sudah menghasilkan berapa banyak talenta. Ia pun menyerang para harimau tersebut dan berhasil menikam salah satu dari mereka. Juga berhasil menghabisi salah satu murid yang sedang memantau dirinya. Para murid yang melihat itu terkejut, bahkan Nona Ding pun tidak menyangka. Dalam sekejap Cuyun melintasi kehampaan dan muncul di depan sasarannya. Sementara Cuyun menggunakan matanya untuk melihat area sekitar, hingga ia pun menghabisi para murid yang ada di sana. Panitia pun mengumumkan bahwa Cuyunlah yang menang. Setelah hal tersebut, Cuyun pun sudah kembali ke area pagoda Tongtian. Ia pun mengatakan dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika itu adalah jenius Akademi Nanming, ia dapat menghadapinya. Juga kelima jenius besar, yakni Dongfang Nanggong, Simen Changman dan juga Sima Changkong. Cuyun pun menjajarkan mereka di atas pedangnya. Karena sejak dulu 5 orang ini yang mengincar dirinya, kali ini sekarang giliran Cuyun untuk mencari kesialan mereka. Setelah hal itu, Cuyun pun kembali bertarung dengan para murid, yakni di area kompetisi yang adalah dunia ilusi. Ia pun berhasil menghabisi salah satu murid hanya dengan sekali tebasan. Panitia pun mengumumkan Cuyun lagi yang menang dan maju ke babak 5 besar. Disampaikan oleh panitia setelah 2 jam istirahat dan juga memulihkan diri. Pertempuran terakhir pun akan berlangsung.
之后进行最终决。 Sementara itu terlihat ada 4 murid yang menjadi bingung apa yang harus mereka lakukan. Dikatakan oleh murid wanita apa yang membuat panik. Kalaupun ada perbedaan tidak akan terlalu besar jika mereka bersatu, meskipun Chuyun kuat terus mengapa. Salah satu dari mereka juga sependapat, mari bekerja sama untuk mengalahkan Chuyun terlebih dahulu. Lalu kemudian mereka bisa menentukan siapa yang lebih baik di antara mereka berempat. Direspon oleh murid wanita. Salah satu dari mereka berempat, 2 orang memiliki kendali dan keterampilan tempur yang begitu kuat. Begitu mereka mengendalikannya, pada dasarnya Chuyun sudah meninggoy. Ditambah lagi martial soul di antara mereka memiliki fungsi penyembunyian kelompok. Mereka bisa berkumpul bersama segera setelah mereka memulai. Ia pun akan menyalakan teknik curved like dan tunggu sampai Chuyun mendekat. Salah satu dari mereka pun sangat yakin kali ini Chuyun pasti akan meninggoy. Meremehkan master pedang akan binasa. Lalu kemudian panitia mengumumkan babak final akan dimulai. Chuyun pun memasuki dunia ilusi. Ia pun mengetahui ia sudah lama tidak bertarung serius dikarenakan mereka itu belum muncul. Ia pun akan berlatih dengan para harimau untuk menghibur diri. Chuyun pun langsung gerak cepat menghabisi para harimau dengan pedangnya. Ia pun dengan sangat mudah membuat tepar para harimau tersebut. Setelah itu terlihat sepertinya 4 orang murid itu menggunakan formasi sembunyi untuk melawan Chuyun. Sementara di luar arena para murid pun bersorak karena babak final ini sangatlah seru. Bahkan salah satu dari mereka tidak menyangka 4 murid itu akan bekerja sama untuk melawan Chuyun. Terlihat Nonading pun sangat khawatir. Ia pun berkata agar Chuyun berhati-hati. Kembali kepada Chuyun yang berjalan, tapi ia merasakan ada seseorang di sini. Kembali kepada Chuyun yang berjalan, tapi ia merasakan ada seseorang di sini. Hingga ia pun melompat di sana. Sedangkan Chuyun pun kembali menggunakan mata birunya untuk mendeteksi area sekitar. Terlihat jelas Chuyun melihat 4 murid itu sedang bersembunyi memakai formasi dan tahu bahwa 4 orang itu akan menyergap dirinya. Chuyun pun langsung menebas mereka dengan tebasan tornado yang membuat mereka berempat menjadi bubar. Salah satu dari mereka tahu ini adalah energi pedang angin. Tapi murid wanita mengatakan apa yang ditakuti. Ia tidak percaya pada energi pedang yang dikeluarkan oleh Rana Nirvana. Yakni bisa memiliki kekuatan sebesar itu. Hingga akhirnya Chuyun melancarkan kembali teknik energi pedang angin tornadonya yang menyerang kepada mereka berempat. Ditambah dengan serangan pedang ganda dari Chuyun, murid wanita mencoba untuk memakai penghalang untuk mencegah serangan dari Chuyun mengenainya. Namun pada akhirnya ia pun tidak kuat dan terkena serangan ganda pedang dari Chuyun. Dikatakan oleh Chuyun setelah menghabiskan 1 tahun di batu reinkarnasi, ia akhirnya meningkatkan teknik pedangnya ke tingkat keempat. Kemahiran pemahaman pedang ditambah dengan tulang jiwa emas. Pedang angin Chuyun tidak dapat ditahan oleh manusia biasa. Ia pun kembali melemparkan serangan pedangnya untuk menyerang murid yang masih bertahan. Pastinya murid itu tidak tahan oleh serangan pedang dari Chuyun. Lalu kemudian Chuyun kembali melancarkan serangan pedangnya kepada murid yang balik menyerangnya dengan kekuatan laser, yang pada akhirnya murid itu pun tidak berdaya melawan Chuyun. Murid pria itu pun menanyakan bagaimana Chuyun melakukannya dan bisa mengalahkan mereka berempat. Ditegaskan oleh Chuyun, kau tidak layak mengetahuinya. Yang pada akhirnya ia pun menebas murid itu dengan ekspresi yang keren. Setelah hal itu terlihat di luar arena kompetisi, orang-orang pun bersorak. Panitia pun memberitahukan kompetisi besar akademi akhir tahun. Chuyunlah yang menjadi pemenangnya. Penjaga di sana pun mengatakan bahwa Chuyun sangatlah kuat sampai menembus langit.
Bahkan satu pedang menghasilkan 13 energi pedang yang menyatu menjadi energi pedang angin dan menyerang ke arah 4 orang tersebut. Ditambah lagi bahkan dengan intuisi seorang praktisi bela diri, semua penyergapan dan serangan diam-diam tidak ada gunanya di hadapan Cuyun. Dan bagaimanakah cara mengalahkan Cuyun? Saat itu kata Nona Ning, 1 lawan 4, satu gerakan penghabisan. Jangankan pernah melihatnya, ia bahkan belum pernah mendengarnya. Juga dipuji oleh Nona Ding, Cuyun benar-benar sangat hebat. 没有听说过呀。所有的埋伏偷袭都毫无用处。 Kembali kepada Cuyun, ia mengetahui bahwa pertandingan sudah berakhir. Namun mengapa ia masih berada di medan perang ini? Tidak lama muncullah 5 mutiara dari 5 elemen yang berbeda. Cuyun tahu ini sebenarnya mengandung kekuatan murni dari 5 elemen. Apa ini hadiah menjadi seorang juara? Lalu kemudian Cuyun menyerap 5 elemen tersebut. Cahaya di sekitarnya pun menjadi sangat intens, yang akhirnya membuat Cuyun berhasil menembus ranah nirvana tingkat 8. Dan ini masih belum berhenti. Lonjakan kekuatan di sekitar pun semakin meningkat. Ditambah dengan sambaran petir di sekitarnya, ranah pun terus naik ke ranah nirvana tingkat 9. Jika Cuyun hari ini berhasil menembus ranah Martial Emperor, pasti Kaisar di Tianyi akan mencoba untuk mengambil alih Cuyun. Meski begitu, banyak yang harus Cuyun lakukan. Ia tidak boleh menembus ranah Martial Emperor untuk sekarang ini. Hingga pada akhirnya Cuyun pun melakukan penyegelan agar ranahnya tidak menembus ranah Martial Emperor. Ia pun berhasil melakukannya dan kembali ke pagoda Tongtian. 必须要想个办法。 Cuyun mengetahui ia harus mencari cara untuk menetralkan kekuatan spiritual dalam tubuh. Kalau tidak, tubuhnya akan meledak dikarenakan lonjakan ranah yang begitu cepat. Lalu kemudian terlihat panitia pun memberikan sesuatu kepada Cuyun, dan ini adalah hadiah untuk menjadi juara kompetisi. Diketahui kartu tersebut Cuyun dapat pergi ke divisi Nirvana Akademi Nanming, lalu memilih salah satu keterampilan dan pelajari sepenuhnya. Cuyun mengetahui ini adalah perpustakaan milik di Tianyi. Di dalamnya pasti banyak berisi rahasia. Nampaknya Cuyun pun akan pergi ke sana. Namun setelah hal itu terlihat Cuyun bersama para murid lainnya berkumpul sambil makan-makan di sebuah meja besar. Ternyata ini berada di restoran Phoenix Emas. Para murid mengatakan mereka bahkan mengadakan pesta di restoran Phoenix Emas. Memang pantas menjadi tim Ding Xiang. Ditambah lagi ada begitu banyak meja dan sekali makan saja harganya hampir 300 juta batu roh. Lalu kemudian Nona Ding pun memberitahukan selamat datang di pesta perayaan tim Ding Xiang kami. Ia harap Akademi Nanming mereka dapat bersaing secara adil dan juga bekerja sama. Salah satu murid pun merespon terima kasih kembali kepada kapten tim Ding Xiang. Kalian bertambah kuat, tentu saja mereka akan bangga dan mereka pun akan bersulang untuk kapten tim Ding Xiang. Namun saat itu Cuyun terlihat melarang Nona Ding untuk bersulang. Tapi kata Nona Ding, ada kalanya ia harus menghadapinya sendirian. Hingga akhirnya Ding Xiang pun melakukannya. Para murid pun bersorak dengan hal tersebut. Setelah hal itu terlihat Cuyun kembali minum arak di meja. Tidak lama muncullah Nona Ding dan juga Nona Ning. Mereka berdua pun terlihat sudah memakai baju perangnya. Nona Ding menanyakan pendapat Cuyun tentang zirah perangnya. Direspon oleh Cuyun, pakaian Su Jiying dan Su Qingxuan ini sangat cocok untuk mereka berdua. Ditambah lagi kata Nona Ding, 2 orang yang dimaksud Cuyun itu adalah idola mereka. Tidak pernah terfikirkan bahwa suatu hari ia akan memiliki armor perang milik idolanya tersebut. Namun kata Cuyun, tidak peduli setelan armor manapun, semuanya memiliki kekuatan untuk menghancurkan satu senjata kaisar. Ia harap kalian dapat menggunakannya dengan baik. Nona Ding pun berterima kasih kepada kakak Cuyun.
Chuyun mengatakan ia sudah memberikan apa yang dibutuhkan oleh mereka berdua. Selanjutnya semuanya tergantung kepada mereka berdua. Disampaikan oleh Nona Ding setelah menyempurnakan kedua pakaian ini. Bahkan jika ia menghadapi seorang Supreme Emperor, mereka juga bisa menghadapinya secara langsung. Direspon oleh kakaknya, bagaimanapun juga mereka harus mencapai tujuan, yakni untuk mendominasi halaman bawah sesegera mungkin. Bahkan jika itu bukan untuk Chuyun, maka untuk diri kita sendiri pun tidak masalah. Kembali kepada Chuyun yang mengatakan kepada Yozai, ia telah menjelaskan aturan dari medan perang Tongtian. Apakah Yozai tertarik? Pastinya Yozai tertarik. Ini adalah medan perang di mana tidak ada yang akan menghabisi. Ini sempurna untuk teknik prajurit surgawi tertinggi milik Yozai. Ditambah lagi, kata Chuyun, Yozai telah menjadi anggota Akademi Jia Xiao, tapi Yozai juga bisa bergabung dengan Akademi Nanming. Namun Yozai bilang bos bahkan tidak ada di sana. Lalu ia sebagai adik, apa yang harus ia lakukan di sana? Dikarenakan Yozai ingin berada di Akademi Nanming bersama bos Chuyun. Sementara itu berpindah kepada jenderal yang melapor kepada Liu Xiang bahwa Yozai telah mengundurkan diri dari Akademi Jia Xiao. Ditambah lagi Yozai dengan bakat nyala api kelas 7 telah bergabung dengan halaman bawah Akademi Nanming. Ternyata Liu Xiang sudah mengetahuinya. Ia pun menyuruh jenderal untuk pergi. Liu Xiang pun mengatakan Nona Bai, Bu Fan, Yozai bergabung dengan Akademi Nanming. Ditambah lagi Yeling telah pergi ke Akademi Kingmu, sedangkan Guman telah mendaftar di Akademi Heijin. Yoyo juga telah pergi ke Akademi Guisu, sedangkan Nona Hongyu membentuk tim Hongyunya sendiri. Ia pun nampaknya rela mereka pergi. Ia pun tidak peduli dengan hal tersebut karena kalian semua sangat menghargai Chuyun. Ia pun ingin melihat masa depan seperti apa yang bisa diberikan Chuyun kepada orang-orang yang ia sebutkan tersebut. Kembali kepada Chuyun yang sudah berada di perpustakaan di Tianyi, ia pun mengatakan dalam 1 jam memilih yang paling cocok untuknya dari sekian banyak gulungan itu sungguh sulit. Namun ia mengingat sebelumnya senior mengatakan ini sudah 1 jam, berapa lama lagi Chuyun harus memilih. Chuyun tahu di aula pionik spiritual ada orang seperti senior Li Chungsang. Maka di divisi Nirvana Akademi Nanming apa ada bos besar di luar sana? Juga ia pun melihat ke bawah. Ternyata orang-orang di bawah masihlah sangat muda. Ia rasa mereka tidak terlalu berpendidikan. Hingga akhirnya Chuyun pun berjalan lagi untuk melihat-lihat apakah ada golongan yang cocok untuknya. Ia pun melihat seorang wanita yang sedang membaca buku. Chuyun pun merasa mengapa wanita itu memberikan perasaan yang tidak asing baginya. Wanita itu pun langsung merespon. Ia dengar Chuyun memenangkan kejuaraan di kompetisi promosi akademi. Lalu kemudian Chuyun pun menanyakan kepada wanita cantik ini. Direspon oleh wanita tersebut, apakah Chuyun sudah melupakannya? Terlihat Chuyun pun kaget karena wanita itu tiba-tiba saja berbicara seperti itu dan juga mendekat kepada dirinya. Ternyata wanita itu hanya bercanda kepada Chuyun. Wanita itu menjawab bahwa ia baru 1 tahun di akademi. Chuyun merasa bahwa ia baru pertama kali bertemu dengan wanita ini. Mengapa rasanya seperti tidak asing? Ia pun menduga dari usia wanita tersebut. Pasti baru saja bergabung di Akademi Nanming. Ternyata wanita itu baru 1 tahun di Akademi Nanming. Chuyun pun mengatakan bahwa 1 tahun lagi wanita ini bisa menjadi primadona Akademi Nanming. Ditanyai oleh wanita itu mengapa Chuyun belum saja mengambil hadiahnya. Direspon oleh Chuyun bahwa bukannya ia tidak mau memilih, ia pun tidak tahu mana yang harus ia pilih. Jadi Chuyun ingin bertanya kepada Nona. Wanita itu pun menyarankan kepada Chuyun karena Chuyun seperti 5 pahlawan besar, lebih baik pergi berlatih dengan buku pondasi kultivasi. Dijelaskan oleh wanita tersebut 100 tahun yang lalu kelima pahlawan besar ini telah mencapai Rana Nirvana tingkat 9. Alasan mengapa hingga saat itu belum naik tingkat adalah karena telah berlatih dengan buku pondasi.
yakni kultivasi untuk memperkuat fondasi. Mendengar hal tersebut, kata Chuyun, lalu Akademi Nanming mengapa tidak mempromosikan buku fondasi kultivasi? Kata nona itu butuh waktu terlalu lama untuk membangun fondasi. 5 Akademi Utara tidak bisa menunggu. Chuyun pun merasa itu benar sejak Jalan Bintang Kuno terputus. Pasokan talenta telah menjadi masalah. Umat manusia membutuhkan banyak martial emperor dalam jumlah besar untuk melawan serbuan pasukan iblis dan juga monster. Wanita itu pun menanggapi bahwa Chuyun untungnya belum mencapai martial emperor. Tubuh Chuyun belum sepenuhnya mengeras dan itu belum terlambat untuk mempraktekkan buku fondasi kultivasi. Chuyun pun berterima kasih atas saran dari nona cantik tersebut. Sebelum pergi, Chuyun pun memberitahu namanya. Ia pun menanyakan nama nona wanita tersebut. Wanita itu pun memperkenalkan namanya yang adalah Nona Molly. 我的名字叫洛云。练出鸡宝典还来得及。 Terlihat Nona Molly pun mengatakan bahwa Chuyun yang adalah bocah bodoh benar-benar tidak bisa mengenalinya. Lalu kemudian Chuyun pun berjalan dan mengambil sebuah buku. Ia pun terkejut, ternyata ini adalah buku tersebut. Akan tetapi ia justru malah memanggil Nona Molly dan berterima kasih atas petunjuknya. Sebagai ucapan terima kasih, ia pun memberikan kartu berliannya kepada Nona Molly. Nona Molly menanyakan apa yang dapat dilakukan oleh kartu ini. Dijelaskan oleh Chuyun yang memegang kartu ini, maka Nona Molly dapat makan di restoran Pionis Emas secara gratis seumur hidup. Nona Molly pun menganggap bahwa ini adalah cara Chuyun untuk mendekati dirinya. Namun kata Chuyun, ia hanya ingin mengucapkan terima kasih. 争免费在金凤酒楼用餐，他知晓五大才俊的事，我只是想表达，他知晓五大才俊的事。 Terlihat Chuyun heran bahwa Nona Molly tahu tentang 5 pahlawan besar. Nona pasti memiliki banyak kekuatan di belakangnya. Dan selama bisa membuat Nona Molly berada di pihak Chuyun, seharusnya Nona Molly bisa membantunya mendapatkan pijakan yang kuat di Akademi Nanming dan juga menghadapi Kaisar Tianyi di masa depan. Juga akan memberikan bantuan tambahan kepada Chuyun. Setelah hal itu, terlihat Nona Molly menyapa Nona Bing di jalan. Ternyata Nona Bing adalah murid dari Nona Molly. Nona Bing menyebut Nona Molly sebagai guru. Nona Bing menanyakan apa yang terjadi pada gurunya hari ini, juga apa yang membuat gurunya begitu bahagia. Gurunya pun mengatakan, coba tebak yang ia temui hari ini siapa? Nona Bing pun menjawab, seharusnya hari ini Chuyun pergi ke divisi Nirvana. Ia pun menebak bahwa gurunya bertemu dengan Chuyun. Hal itu dibenarkan oleh gurunya. Ditambah lagi Chuyun yang dikatakan oleh Nona Bing yang tidak kalah cerdasnya dengan Nona Bing, ternyata sama sekali tidak mengenalnya. Kata Nona Bing, wajar saja jika Chuyun tidak mengenali Nona Molly, karena sebagian besar pria memiliki sedikit kesulitan mengenali wajah. Yang seharusnya gurunya ini adalah martial emperor ungu. Kemudian Nona Bing pun memanggil Bu Fan di sana. Ia pun menanyakan apakah ada yang berbeda dari Nona Bing, yakni antara hari ini dan juga kemarin. Dengan polosnya, Bu Fan menjawab bahwa usia Nona Bing bertambah tua 1 hari. Dikatakan oleh Nona Bing, gurunya bisa bertanya kepada pria lain, apakah mereka dapat melihat perubahan dalam diri gurunya. Ternyata benar kata Bu Fan bahwa Nona Molly adalah martial emperor sutra ungu dari Akademi Nanming dan mengapa sekarang begitu tidak stabil. Apakah mungkin untuk kembali kepada kepribadian gadis muda dengan pil peremajaan? Ternyata guru mereka berdua memakai pil peremajaan untuk menjadi seorang gadis muda. Mereka pun tidak tahu apakah ini hal yang baik atau tidak untuk guru mereka. 也不知道这对师尊而已。现在怎么变得那么不稳重啊？师傅，也不知道这对师尊而已。 Sementara itu kembali kepada Chuyun. Ia pun sedang berkultivasi dengan buku fondasi hati. Chuyun mengetahui sebenarnya ini adalah sebuah proses transformasi tubuh manusia. 4 Supreme Kaisar menyelesaikan pembangunan fondasi tingkat 9 pada saat itu. Selain itu, legenda mengatakan di Tianyi seluruh tubuhnya menyatu dengan langit dan bumi. Manusia adalah langit dan bumi, begitupun dengan sebaliknya. Setelah hal itu, terlihat ada para murid yang sedang berkumpul. Chuyun juga ada di sana bersama Nona Bing.
Chuyun pun mengatakan 10 hari bumi 100 hari langit dan pembangunan fondasi akhirnya berhasil. Salah satu murid pun menengok kepada Chuyun dan mengatakan, "Itu si nomor 1 Chuyun." Benar saja bahwa Chuyun itu tampan dan orang di sebelahnya adalah Nona Bing, murid dari Martial Emperor Sutra Ungu. Sungguh pria berbakat dan wanita cantik. Tapi seharusnya adalah pria tampan dan wanita cantik. Kemudian Chuyun dan Nona Bing duduk di sana. Chuyun memberitahukan untuk tindakan dia selanjutnya. Sudahkah Nona Bing membuat rencana? Kata Nona Bing, tidak perlu terburu-buru. Untuk mendominasi halaman atas Akademi Nanming, hal pertama yang harus Chuyun lakukan adalah menantang Pagoda Dewa Api. Mendengar itu, Chuyun bertanya, mengapa semua orang menaruh perhatian besar kepada Pagoda Dewa Api? Dijelaskan oleh Nona Bing, sederhananya Pagoda Dewa Api dapat membangkitkan api penciptaan, sedangkan api penciptaan ini bisa menyatu ke dalam segala jenis api dan merupakan suplemen terbaik untuk praktisi elemen api. Chuyun bertanya lagi, apakah kelima orang itu yang adalah 5 cicit Supreme Emperor tidak masuk ke Pagoda Dewa Api? Ternyata kata Nona Bing, Pagoda Dewa Api hanya membiarkan praktisi elemen api yang masuk dan hanya Nanggong yang ada di dalam sekarang. Juga ada Master Pagoda lantai 9. Direspon oleh Chuyun, maka bisa dibilang jika ia mengalahkan Nanggong, ia bisa mencapai puncak. Ternyata tidak semudah itu, ucap Nona Bing, karena Pagoda Dewa Api peringkatnya berdasarkan poin. 10 poin untuk kemenangan. Kalah dalam suatu pertandingan dikurangi 20 poin. Chuyun bertanya, lalu berapa banyak poin yang dimiliki Nanggong saat ini? Direspon oleh Nona Bing, sampai tadi malam Nanggong totalnya adalah 97.600 poin. Paling banyak dalam 1 bulan Nanggong dapat mengumpulkan 100.000 poin dan memasuki Pagoda Dewa Api untuk menarik api penciptaan. Mendengar hal tersebut, Chuyun pun bertekad ia tidak akan pernah membiarkan Nanggong mendapatkan harta karun seperti itu. Ditambah lagi kata Nona Bing, jika Chuyun ingin menghentikannya, pertama mereka harus mencoba memperlambat kecepatan pengumpulan poin Nanggong. Di saat yang sama, dalam waktu 3 bulan, Chuyun harus mendapatkan 100.000 poin. Kata Chuyun, bagaimanapun juga dalam 100 hari, ia harus mengalahkan ribuan orang. Karena waktunya mepet, Chuyun pun meminta kepada Nona Bing untuk segera membawanya masuk ke Pagoda Dewa Api. Nona Bing pun akan mengantarkan ke sana. Ia juga telah membuat beberapa pengaturan. Hingga akhirnya Chuyun pun akan ke sana bersama Nona Bing, sembari mengatakan penghabisan massal dimulai dari sekarang. 无论如何，从现在开始。 Disampaikan oleh Nona Bing bahwa dalam catatan sejarah gunung berapi aktif ini akan meletus secara teratur. Kaisar Tianyi tidak rela melihat rakyatnya menderita dan ia pun membutuhkan waktu 100 tahun untuk membangun Pagoda Dewa Api ini. Direspon oleh Chuyun, membangun Pagoda Dewa Api merupakan prestasi besar bagi Kaisar Tianyi. Ia yakin akan ada hal lebih baik dari Tianyi di masa depan. Tapi pasukan besar iblis dalam 100 tahun ke depan pasti akan menyebabkan badai berdarah dan ini tidak bisa dibiarkan. Dikatakan oleh Nona Bing bahwa di tempat Nanggong, Bufan sudah mengawasinya. Tanpa basa-basi lagi, kata Chuyun, mari kita mulai pembantaian sekarang. Setelah hal tersebut, Chuyun pun berada di dalam Pagoda Dewa Api. Ia pun baru saja menyentuh formasi kelas 8. Akan tetapi di Tianyi telah mampu membangun formasi besar tingkat 9 yang dikenal sebagai Pagoda Dewa Api. 南宫俊杰那边，大臣，我只是刚出境。大臣， Hingga akhirnya Chuyun pun mulai berkultivasi di sana. Kemudian ia pun masuk ke dalam tempat yang di sana terdapat api bumi yang sangat mengerikan. Ia pun menyebutkan pantas saja dengan kekuatan Nanggong. Nanggong hanya dapat mempertahankan tingkat kemenangan 85%. Lalu muncullah salah satu murid di sana. Chuyun mengetahui ia bahkan tidak bisa merasakan ruang reinkarnasi dan kelihatannya sekarang hanyalah tubuh spiritual saja. 我竟然感受不到轮回空间，都只能维持85%。我
我竟然感受不到轮回空间的。 Tiba-tiba saja lahar api di sana pun menyembur ke atas. Salah satu murid pun mengatakan jika Cuyun takut dengan api, ia sarankan lebih baik Cuyun pulang saja. Yang pada akhirnya murid tersebut malah terkena api lahar ketika ia meloncat menyerang Cuyun. Melihat hal itu, Cuyun mengetahui api bumi ini sebenarnya dapat dipicu oleh kekuatan api dalam tubuh praktisi. Saat itu diingatkan oleh Nona Bing bahwa Nanggong Junji telah memasuki medan perang lahar dan dapat dipertemukan kapan saja dengan Cuyun. Cuyun pun harus menghentikan Nanggong mendapatkan api penciptaan, namun muncul lagi murid wanita, tapi dia bukanlah Nanggong. Murid wanita itu langsung menyerang kepada Cuyun. Terjadilah pertarungan pedang di antara mereka berdua, yang pastinya Cuyun berhasil mengalahkan murid wanita tersebut. 南宫俊杰已经进入了熔岩阵。 那我就一直打下去。 Oke guys, itu adalah lanjutan alur cerita Donghua Spirit Souls of Right season 4 kali ini. Untuk bahas selanjutnya seperti biasa akan menunggu setelah episode barunya sudah muncul. Oke, terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. See you next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.